Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'a, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi jam'a, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan kali ini kita juga berkesempatan kembali melanjutkan pembahasan latihan soal paket LKIT kemarin yang sudah kita bahas nomor 1 hingga 300 soal. Dan nanti kita akan melanjutkan nomor 301 hingga 350, insya Allah nanti 50 soal Bapak Ibu. Dan sedikit informasi, mungkin sudah banyak yang mendengar bahwasanya P3K diundur kembali 2 atau 3 minggu yang akan datang. Kita ambil positifnya saja Bapak Ibu, bahwasanya kita harus lebih mempersiapkan kembali guna untuk menghadapi tes CASN P3K 2 atau 3 minggu yang akan datang. Mari Bapak Ibu kita persiapkan kembali untuk latihan-latihan. Kita bisa latihan dari referensi manapun. Yang penting kita harus menambah semaksimal mungkin latihan kita, persiapan kita untuk menghadapi tes P3K nanti ataupun tes CASN pada tahun 2021 nanti. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tentu saja tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Bayi Haki Channel, karena channel ini masih tetap istiqomah membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dari awal hingga sekarang ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal nomor 301. Sebelum kita ke soal 301, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar tidak terputus Bapak Ibu ya. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 301. Pencetus teori Hasan dalam menilai suatu hadis adalah A. Imam At-Tabari, B. Imam Ibnu Taimiyah, C. Imam At-Tabai, D. Imam At-Tirmizi, dan E. Imam Abdul Baqi. Jadi untuk pencetus teori Hasan ini adalah D, yaitu Imam At-Tirmizi. Pembahasannya, Imam Al-Tirmizi memiliki argumentasi mengembangkan hadis hasan. Jadi beliau mempunyai argumentasi untuk mengembangkan hadis hasan ini. Menurutnya, hadis yang tidak sampai pada hadis sahih seringkali masih dapat dijadikan hujah atau dasar argumen dalam beragama, dan kualitas hadis tersebut tidak sampai kepada dhaif matruk atau juga hadis dhaif karena ada kecacatan dalam periwayatan hadis, melainkan masih dalam kategori hadis dhaif laisa bihi matruk. Artinya apa? Hadis dhaif yang kelemahannya tidak menghalangi untuk diamalkan. Pencetus teori Hasan ini adalah D, yaitu Imam At-Tirmizi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 302. Pengarang kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras adalah Imam At-Tabari, B. Imam Ibnu Taimi, C. Imam At-Tabai, D. Imam At-Tirmizi, dan E. Imam Abdul Baqi. Jadi pengarang kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras adalah E, yaitu Imam Abdul Baqi. Nama kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Mufaharis li Alfas Al-Hadits Al-Quranil Karim. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi.
Untuk jawaban nomor 302 yaitu adalah Imam Abdul Baqi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 303. Salah seorang tokoh mufasir dari Indonesia, A. Hamka Hamzah, B. Hans Baku Jasin, C. Hasbi A-Siddiqi, D. Ahmad Sadali, dan E. Khuraisihab. Untuk salah satu tokoh mufasir Al-Quran di Indonesia, ini adalah E, yaitu Khuraisihab. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tokoh mufasir di Indonesia: 1. Syekh Abdurrauf As-Singgili. 2. Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. 3. Kiai Abdul Sanusi. Dan 4. Buya Hamka. 5. Kiai Haji Bisri Mustafa. Dan 6 adalah Muhammad Khuraisihab. Untuk jawabannya adalah E, yaitu Khuraisihab. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 304. Metode penafsiran dalam membatasi pemahaman ayat disebut dengan A. Tafsili, B. Tahlili, C. Maudhu'i, D. Takhariri, dan E. Ta'wil. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Maudhu'i. Jadi metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat adalah Maudhu'i. Membatasi pemahaman ayat dengan ditetapkan judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufasir terikat oleh judul itu. Jadi salah satu kelemahan metode Maudhu'i adalah membatasi pemahaman ayat. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 305. Harta terpendam yang ditemukan oleh orang Islam di tanah pusaka miliknya disebut A. Ghanimah, B. Rikas, C. Riba, D. Rikob, dan E. Siyasah. Untuk jawaban nomor 305 adalah B, yaitu rikas. Rikas adalah salah satu harta terpendam yang ditemukan oleh orang Islam. Untuk pembahasannya, harta yang terpendam di dalam Islam diistilahkan dengan rikas. Ada istilah lain yang hampir sama dengan rikas, ma'adin, ya, tambang atau sumber barang tambang, dan kans. Jadi untuk jawaban 305 adalah rikas. Harta yang terpendam yang ditemukan oleh orang Islam di tanah pusaka miliknya adalah rikas. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 306. Memerdekakan hamba sahaya dengan uang zakat disebut A. Ghanimah, C. Rikas, C. Riba, D. Rikob, dan E. Siyasah. Untuk jawabannya adalah Rikob. Jadi Rikob itu memerdekakan hamba sahaya dengan uang zakat. Rikob merupakan salah satu mustahik zakat yang dimaknai secara khusus, yaitu memerdekakan budak. Budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 307. Melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan umroh disebut A. Haji wada, B. Haji tamattu, C. Haji ifrad, D. Haji khiron, dan E. Haji nazar. Untuk jawabannya adalah C, yaitu haji ifrad. Melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan umroh. Apa yang dimaksud dengan pengertian haji ifrad? Haji ifrad ialah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam ritual ibadah haji ifrad yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 308. Melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus disebut A. Haji wada,
B. Haji tamattu, C. Haji ifrad, D. Haji qiran, dan E. Haji nazar. Untuk jawabannya adalah, maaf agak jauh Bapak Ibu. Jawabannya adalah haji qiran. Ialah mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara haji qiran wajib membayar dam. Jadi untuk jawabannya adalah D, yaitu haji qiran. Jadi melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus ialah disebut haji qiran. D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 309. Melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam musim haji, kemudian melaksanakan ibadah haji disebut dengan A. Haji wada, B. Haji tamattu, C. Haji ifrad, D. Haji qiran, dan E. Haji nazar. Untuk jawabannya Bapak Ibu, jadi melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam musim haji, kemudian melaksanakan ibadah haji disebut dengan B. Haji tamattu. Kita lihat pembahasannya. Oh, tidak ada pembahasannya Bapak Ibu. Jadi untuk jawabannya 309 itu adalah B. Haji tamattu. Kita lanjut ke soal nomor 310. Ibadah haji yang dilakukan Rasulullah beberapa saat sebelum beliau wafat disebut, jelas ya Bapak Ibu ya, sebelum beliau wafat beliau melaksanakan, yaitu adalah A. Haji wada, haji perpisahan, haji yang terakhir ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 311. Yang dimaksud rukun haji adalah A. Istita'ah, B. Tawaf wada, C. Tawaf ifadah, D. miqat, dan E. manasik. Untuk jawabannya adalah C, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan jamaah haji setelah pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan tidak ada jam tertentu. Kita lanjut nomor 312. Yang termasuk wajib haji adalah A. Istita'ah, B. Tawaf wada, C. Tawaf ifadah, D. miqat, dan E. manasik. Untuk jawabannya adalah tawaf wada, B Bapak Ibu. Yang termasuk wajib haji adalah tawaf wada. Bagi jamaah haji yang sudah selesai melakukan tawaf, maka tidak boleh lagi untuk tetap tinggal di Mekah dalam kurun waktu yang lama. Tawaf wada wajib dilakukan bagi setiap orang yang hendak meninggalkan rumah Allah. Tawaf wada karena sudah selesai semua rukun hajinya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 313. Yang termasuk syarat haji adalah A. Istita'ah, B. Tawaf wada, C. Tawaf ifadah, D. miqat, dan E. manasik. Yang termasuk syarat haji adalah A, yaitu istita'ah. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan Permenkes 15 tahun 2016 tentang istita'ah, menjelaskan bahwa istita'ah adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji secara 1. Fisik, 2. mental, dan 3. perbekalan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 314. Miqat terdekat dari Masjidil Haram adalah A. Harnul Manazil, B. Bir Ali, C. Yalamlam, D. Ji'ronah, dan E. Tan'im. Untuk jawabannya adalah E, yaitu Masjid Tan'im adalah tempat miqat terdekat dengan Masjidil Haram. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 315. Yang tidak termasuk rukun umroh adalah A. Niat ihram, B. Wukuf, C. Tawaf, D. Sa'i, dan E. bercukur. Untuk jawabannya adalah B. Wukuf. Yang tidak termasuk rukun umroh adalah wukuf. Kita lihat
pembahasannya. Untuk rukun umroh yaitu 1 niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, dan 4 memotong rambut. Perbedaan haji dan umroh hanyalah wukuf di padang Arafah yang hanya dilaksanakan oleh jamaah haji saja. Jamaah umroh tidak melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi untuk jawabannya adalah B, wukuf. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 316. Umrohul Islam adalah A. Umroh orang Islam, B. Umroh bulan Ramadan, C. Umroh uzul, D. Umroh yang pertama kali, dan E. Umroh batal. Untuk jawabannya adalah D, yaitu umroh yang pertama kali. Jadi umrohul Islam yaitu adalah umroh yang dikerjakan pertama kali. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 317. Menyembelih kambing atau berpuasa 10 hari karena melakukan haji tamattu tersebut termasuk A. Dam da'in, B. Dam nazar, B. Dam nusuk, D. Dam kifarat, dan E. Dam fidyah. Untuk jawabannya adalah C, yaitu dam nusuk. Jadi menyembelih kambing atau berpuasa 10 hari karena melakukan haji termasuk tamattu, termasuk dam nusuk. Jadi dam nusuk itu adalah dam yang diwajibkan bagi para jamaah haji yang memilih manasik hajinya dengan cara tamattu atau qiron. Jadi dam ini hanya untuk memenuhi ketentuan manasik haji tamattu atau qiron, bukan karena melakukan pelanggaran. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 318. Jumroh yang dilontarkan pada tanggal 10 Zulhijjah adalah A. Jumroh ula, B. Jumroh wusta, C. Jumroh akhobah, D. Jumroh syafa, dan E. Jumroh marwah. Untuk jawabannya adalah Jumroh akhobah, yaitu C Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah jumroh yang dilontar hanyalah jumroh akhobah. Rasulullah SAW melontar pada 10 Zulhijjah selepas dari Muzdalifah setelah matahari terbit. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 319. Istilah tawaf yang tidak digunakan dalam ibadah haji dan umroh adalah A. Tawaf khudum, B. Tawaf ula. Untuk jawabannya adalah B, yaitu tawaf ula Bapak Ibu. Jadi istilah tawaf yang tidak digunakan dalam ibadah haji dan umroh adalah tawaf ula. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 320. Yang tidak termasuk miqat makani adalah A. Zulhulaifah, B. Juhfah, C. Muzdalifah, D. Zatu Irkhin, dan E. Qarnul Manazil. Jadi kita pahami terlebih dahulu untuk miqat makani ini, yaitu 1. Zulhaifah bir Ali, tempat miqatnya bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya. 2. Juhfah, miqatnya penduduk Syam dan yang melewatinya. 3. Qarnul Manazil Asail, miqatnya penduduk Najd yang melewatinya. 4. Yalamlam, miqatnya penduduk Yaman dan yang melewatinya. Dan 5. Zatu Irkhin, yaitu miqatnya penduduk Irak dan yang melewatinya. Jadi untuk jawabannya nomor yang tidak termasuk miqat makani adalah Muzdalifah, yaitu C Bapak Ibu ya. Yaitu yang tidak termasuk miqat makani adalah Muzdalifah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 321. Jamaah haji yang mabit di Mina pada semua hari tasyrik disebut A. Nafar nazar, B. Nafar wusta, C. Nafar awal, D. Nafar sani, dan E. Nafar ula. Untuk jawabannya adalah D, yaitu nafar sani. Jadi jamaah haji yang mabit di Mina pada semua hari tasyrik disebut nafar sani. Nafar dari segi bahasa berarti rombongan, sedangkan menurut istilah adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari-hari tasyrik. Nafar terbagi 2 bagian, yaitu nafar awal dan nafar sani.
Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 322. Jamaah yang hanya memiliki tembok pembatas setengah lingkaran. Jumroh maksudnya ya. Jumroh yang hanya memiliki tembok pembatas setengah lingkaran adalah A. Jumroh Aqobah, B. Jumroh Wusta, C. Jumroh Sani, D. Jumroh Ula, dan E. Jumroh Afdol. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Jumroh Aqobah bundaran kolamnya hanya setengah lingkaran saja. Hal ini dikarenakan dulu tempat itu menempel ke dinding bukit kecil yang tinggi, yang tingginya hanya beberapa meter saja, dengan panjang kira-kira 100 meter. Setelah bukit tersebut dihilangkan, maka menyisakan bundaran setengah lingkaran hingga kini. Jamaah yang ingin melempar jumroh Aqobah melakukannya dari arah bundaran yang terbuka. Jadi untuk jawabannya adalah A, yaitu jumroh Aqobah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 323. Seluruh jumroh atau jamarot terletak di Muzdalifah, B. Haratul Lisan, C. Arafah, D. Mina, dan E. Jironah. Untuk jawabannya adalah Mina Bapak Ibu. Seluruh jumroh atau jamarot terletak di Mina. Jadi Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Muzdalifah. Mina mendapat julukan kota tenda karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia. Tenda-tenda itu tetap berdiri meski musim haji tidak berlangsung. Mina paling terkenal sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan lempar jumroh dalam ibadah haji. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 333. Istilah waktu yang bisa dilakukan dalam melontar jumroh adalah A. Waktu afdal batal jawas, B. Waktu afdal nazar jawas, C. Waktu batal ikhtiar jawas, D. Waktu jawas nazar batal, dan E. Waktu afdal ikhtiar jawas. Jadi istilah waktu yang bisa dilakukan dalam melontar jumroh adalah C Bapak Ibu, yaitu waktu batal ikhtiar jawas. Kita lihat pembahasannya. Melontar jumroh adalah wajib haji yang wajib dilaksanakan oleh jamaah haji. Sedangkan jamaah haji yang tidak mampu melontar jumroh karena masih kecil, usia lanjut, sakit atau hamil, menyusui, atau keadaan lainnya yang menghalangi untuk melontar jumroh, maka bisa dibatalkan kepada orang lain. Jadi untuk jawabannya adalah C. Waktu batal ikhtiar jawas. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 334. Sa'i dimulai dari A. Bukit Hiro, B. Bukit Sur, C. Bukit Sofa, D. Bukit Khubais, dan E. Bukit Marwah. Sa'i dimulai dari C, yaitu Bukit Sofa. Kita lihat pembahasannya. Sa'i merupakan sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 335. Tempat yang afdol untuk berdoa di Masjid Nabawi ialah, jadi yang paling afdol untuk berdoa di Masjid Nabawi ialah A. Raudhah, B. Multazam, C. Hijr Ismail, D. Maqam Ibrahim, dan E. Hajar Aswad. Untuk jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu di Raudhah. Raudhah yang berada di Masjid Nabawi. Soal Raudhah ini juga pernah diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku terletak di atas telagaku. Jadi untuk jawabannya adalah tempat yang paling afdol untuk berdoa di Masjid Nabawi adalah Raudhah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 336. Tempat
yang tepat untuk berdoa di depan pintu Ka'bah. Nah ini, tempat yang tepat untuk berdoa di depan pintu Ka'bah adalah A. Raudhah, B. Multazam, C. Hijar Ismail, D. Makom Ibrahim, dan E. Hajar Aswad. Untuk jawaban yang tepat, jelas ya Bapak Ibu, tempat yang paling tepat untuk berdoa di depan pintu Ka'bah adalah B. Multazam. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 337. Tempat yang tidak boleh saat melakukan tawaf: A. Rukun Iraqi, B. Rukun Samsi, C. Hijar Ismail, D. Makom Ibrahim, dan E. Multazam. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Hijar Ismail. Hijar Ismail terletak di sebelah utara Ka'bah, bentuknya setengah lingkaran. Hijar Ismail dibangun Nabi Ibrahim sebagai tempat berteduh sewaktu membangun Ka'bah. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Hijar Ismail. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 338. Tawaf dimulai dan diakhiri dari atau pada arah sejajar: A. Raudhah, B. Multazam, C. Hijar Ismail, D. Makom Ibrahim, dan E. Hajar Aswad. Untuk jawabannya adalah E, yaitu Hajar Aswad. Dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Apabila seorang memulai tawafnya pada sudut Ka'bah yang tidak sejajar dengannya, maka putaran itu tidak dihitung hingga sampai pada sudut Hajar Aswad untuk dihitung sebagai awal tawaf. Jadi tawaf dimulai dan diakhiri dari atau pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 339. Tawaf yang dilakukan orang yang baru tiba di Mekah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah adalah tawaf ula, B. tawaf awal, C. tawaf sani, D. tawaf wada, dan E. tawaf khudum. Untuk jawabannya adalah E, yaitu tawaf khudum. Tawaf khudum adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru tiba di Mekah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Seseorang yang baru tiba di Mekah hukumnya sunnah melakukan tawaf khudum. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 340. Tawaf yang dilakukan orang yang akan meninggalkan Mekah sebagai tawaf pamitan adalah, jelas Bapak Ibu ya, yaitu adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan orang yang akan meninggalkan Mekah sebagai tawaf pamitan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 341. Tempat mabit yang dilakukan setelah wukuf sebelum ke Mina. Jadi tempat mabit atau bermalam ya yang dilakukan setelah wukuf sebelum ke Mina adalah A. Arafah, B. Haratul Lisan, C. Muzdalifah, D. Zulhulaifah, dan E. Jabal Romah. Untuk jawabannya adalah Muzdalifah, yaitu adalah C Bapak Ibu. Muzdalifah adalah tempat antara Mina dan Arafah yang di dalamnya jamaah haji melakukan mabit setelah wukuf di Arafah. Untuk jawabannya adalah C, Muzdalifah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 342. Tanggal 8 Zulhijjah disebut juga hari A. hari Arafah, B. hari Nasar, B. hari Tasrik, D. hari Tarwiyah, dan E. hari Aqobah. Untuk jawabannya adalah D, yaitu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari ke-8 Zulhijjah. Nama hari Tarwiyah apabila ditelusuri kembali ke kenyataan bahwa para perziarah dulu biasa meminum air untuk menghilangkan dahaga. Mereka saat di Mekah, dan hari Tarwiyah berkaitan erat dengan peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi bahwa beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 343. Berlari-lari kecil pada saat tawaf dan sa'i adalah A. ihram, B. miqat, C. romel, D. nazar, dan E. nafar. Untuk jawabannya adalah C. romel. Tawaf merupakan ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali
di mana 3 putaran pertama jika memungkinkan dengan lari-lari kecil rommel, dan putaran selanjutnya berjalan biasa untuk sa'i. Sedangkan ibadah sa'i merupakan salah satu rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dan sebaliknya. Jadi nomor 343 berlari-lari kecil pada saat tawaf dan sa'i adalah disebut juga dengan rommel. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 344 yang tidak termasuk saum sunnah adalah, yang tidak termasuk puasa sunnah adalah, di sini jawabannya adalah C Bapak Ibu, yaitu puasa pada hari kelahiran. Ini bukan tidak termasuk sunnah atau puasa sunnah ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 345. Diharamkan puasa pada tanggal A 9 Muharram, B 10 Muharram, C 9 Zulhijjah, D 10 Zulhijjah, dan E 12 Rabiul Awal. Untuk jawabannya Bapak Ibu adalah D, yaitu diharamkan puasa pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 346. Salah satu yang membatalkan puasa adalah A qada, B kafarat, C ghibah, D musafahah, dan E istimna. Ini istimna atau istimna ini. Kalau istimna memang bisa membatalkan puasa. Kafarat dibagi menjadi 4 macam, yakni kafarat zihar, kafarat pembunuhan, kafarat sumpah, dan kafarat jima. Kafarat jima merupakan denda yang dikenakan kepada orang-orang yang membatalkan puasa karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat puasa Ramadan atau jima. Berdasarkan pendapat dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, masturbasi atau onani istima seorang diri hukumnya dapat membatalkan puasa. Ini kalau istima, ini adalah istima, ini istimna ya. Jadi untuk jawabannya adalah B, kafarat jima yang membatalkan puasa. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 347. Salah satu tingkatan puasa menurut Imam Ghazali adalah A, khusus al-amniya, B, khusus al-khawas, C, khusus al-khusus, D, khusus al-amni, dan E, khusus al-kamil. Untuk jawabannya adalah C, yaitu khusus al-khusus. Kita lihat untuk pembahasannya Bapak Ibu. Mengacu pada argumentasi di atas, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjabarkan tentang 3 tingkatan orang berpuasa, meliputi puasa orang kebanyakan atau puasa al-umum. Puasa al-umum ya. Yang kedua adalah puasa khusus, yaitu saum al-khusus. Yang ketiga adalah puasa khusus dari khusus, yaitu saum al-khusus al-khusus. Jadi untuk jawabannya adalah khusus al-khusus. Salah satu tingkatan saum menurut Imam Ghazali yang paling tepat adalah C, yaitu khusus al-khusus. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 348. Hikmah puasa yang paling utama adalah A, melatih, mengendalikan, dan mengontrol hawa nafsu, B, mengurangi dan menghindari penyakit, C, melatih dan mengendalikan hidup sederhana, D, melatih dan membina silaturahmi, dan E, melatih dan mempertahankan keseimbangan jasmani dan rohani. Untuk jawaban yang tepat adalah E, yaitu melatih dan mempertahankan keseimbangan jasmani dan rohani. Ini adalah hikmah puasa yang paling utama. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 349. Perintah puasa pada bulan Ramadan ditegaskan dalam Al-Quran. Jelas sekali ditegaskan dalam
Al-Quran. Jadi perintah puasa itu ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 350 yang tidak termasuk terminologi Al-Quran tentang pengembangan, pemanfaatan dan penggunaan harta di jalan Allah adalah, untuk jawabannya adalah A, yaitu al-zakat. Jadi al-zakat itu yang tidak termasuk terminologi Al-Quran tentang pengembangan, pemanfaatan dan penggunaan harta di jalan Allah adalah al-zakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan 50 soal. Dan apabila nanti ada salah satu yang mau dibahas ataupun jawaban kurang tepat, silahkan Bapak Ibu untuk diralat, direvisi di kolom komentar, tulis nomornya, jawaban yang benar apa, dan pembahasannya. Dan baik Bapak Ibu, kali ini kami cukupkan sekian terlebih dahulu. Nanti kita bisa sambung, ini masih soalnya juga masih banyak tapi belum ada pembahasannya. Nanti saya mencari referensi untuk pembahasan kembali. Kami cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kami akhiri, azallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.